Oke, selamat siang anak-anak. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Oke, Siang, oke. Bu. Ya, pembelajaran pada siang hari ini sambil nunggu temannya bergabung, bisa kita mulai ya. Coba silakan duduk yang baik, ya. Ya, siapkan alat tulisnya, sudah? Sudah. Ya, oke. Coba kameranya semua dihidupkan, ya. Kemudian mikrofonnya bisa di-on-kan dulu, di-off-kan dulu. Oke. Siap belajar ya? Siap. Oke, kalau siap kita mulai. Oke. Pada siang hari ini, mari kita belajar bersama secara daring, ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dengan dipimpin oleh Mas Alif. Nah, minta tolong Bu Heri temannya untuk dipimpin berdoa. Mas Alif. Oh, Mas Alif ini sinyalnya mungkin Mbak Naila. Mbak Nail, silahkan temannya dipimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian di siang hari ini? Sehat. Baik. Ya, Sehat, Bu. alhamdulillah sehat. Luar biasa, ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Heri akan absen kehadiran kalian dulu, ya. Nanti ketika Bu Heri sebut namanya, kalian bisa bilang siap seperti itu, ya. Oke. Dimas Saputra. Alif. Siap, Bu. Oke. Anissa tadi sudah izin karena HP-nya error. Kemudian Elni. Hadir, Bu. Ya. Audi. Ya. Oke. Carla. Hadir, Bu. Hadir, Oke. Bu. Felix. Moreno. Akbar ini juga izin. Kemarin juga baru sakit ya. Kita doakan teman kita yang sakit segera sembuh. Kemudian Fatan. Siap, Bu. Oke. Naufal. Siap, Bu. Oke. Nail. Siap, Bu. Oke. Nita. Rizky. Husna. Ya, Mbak Husna hadir. Mungkin ini sinyalnya juga. Zada. Faiz. Zidan. Ya, oke. Tidak apa-apa, mungkin temannya baru proses untuk bergabung, tapi mungkin kendala sinyal, oke, tidak masalah. Nanti sambil jalan kita belajar bersama, oke. Pada siang hari ini dalam pembelajaran, Bu Heri ada peraturan yang harus kalian ikuti. Yang pertama, ketika pembelajaran berlangsung, tolong kamera tetap menyala, kecuali kalau kendala sinyal. Kemudian mikrofon bisa di-off-kan ketika tidak bersuara, sehingga tidak saling memantul gitu ya. Kemudian ketiga, kerjakan tugas-tugas sesuai dengan aturan yang sudah dijelaskan, kemudian mengikuti pelajaran dengan baik, dan jangan lupa nanti di akhir pembelajaran ada tugas evaluasi. Tugas evaluasi bisa dikerjakan dengan baik, nilai yang maksimal ketika kamu mengikuti pembelajaran ini dengan baik, gitu ya. Ketika nanti kita diskusi, silahkan bisa aktif dalam mengikuti diskusi. Seperti itu, bisa diikuti? Bisa, Bu. Oke, kalau bisa, pembelajaran pada siang hari ini ya, kita mulai dengan tepuk PPK biar semangat dalam belajar. Oke, siap ya. Bisa kameranya dihidupkan dulu. Siap, duduk yang baik. Tepuk PPK. Nasionalis, mandiri,
Gotong royong Aktivitas. ya. Oke. Bisa di-off-kan lagi kameranya. Oke, senang sekali. Siang hari ini kita akan belajar tema 3, ya, subtema 2, yang mana tema ini membahas tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kemarin kita sudah belajar terkait dengan jagung. Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih. Iya. Kalian sudah mempraktekkan di rumah untuk menanam jagung? Sudah, Bu. Oh iya. Iya, bisa kalian amati jagung itu berawal dari biji yang mana tumbuh ya, berkembang yang nantinya keluar buah jagung seperti itu gitu ya. Nah, selain tumbuhan jagung ya, di antara kemarin kita jagung itu sebagai salah satu pengganti nasi jagung gitu ya. Pengganti nasi putih ya, adalah jagung. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus kita jaga supaya keseimbangan dan kelestarian yang ada di alam ini tetap abadi atau tidak terjadi kepunahan, kelangkaan, karena antara tumbuhan, hewan, manusia ini saling terkait satu sama yang lain. Seperti itu ya. Pada siang hari ini, Bu Heri akan membacakan tujuan pembelajarannya dulu, supaya nanti kalian bisa mengikuti dengan baik. Bu Heri izin share screen dulu. Nah, ini ya, coba sekarang perhatikan ke layar. Di situ ada beberapa binatang yang ada di Indonesia. Coba siapa yang tahu gambar pertama itu gambar apa? Hewan apa? Hewan apa ya? Komodo. Ya, komodo. Badak, Ada komodo, badak, harimau. ya, ada harimau. Kemudian ada tanaman apa ini? Siapa yang tahu? Tidak. Tidak tahu. Ya, mungkin kalian belum pernah melihat karena di Salatiga sendiri tidak kita jumpai tanaman seperti ini. Nah, ini adalah salah satu tanaman langka yang ada di Bengkulu. Namanya, ada yang tahu? Tidak. Namanya adalah, diingat-ingat ya, Rafflesia. Ya, namanya bunga Rafflesia. Ini juga salah satu tanaman langka yang ada di Indonesia. Nah, sebelahnya bunga Rafflesia ini bunga apa? Bunga apa ya? Anggrek. Ya, betul. Bunga anggrek. Kalian tidak asing dengan bunga anggrek, kan Salatiga banyak yang menanam bunga anggrek dan bunga anggrek ini tumbuh di sekitar kita. Begitu ya. Bunga anggrek adalah salah satu puspa pesona yang ada di Indonesia. Nah, komodo, badak, harimau ini sekarang sudah langka. Maka pemerintah membuatkan perlindungan ya untuk melindungi hewan-hewan langka supaya tidak punah atau dikenal dengan suaka marga satwa, gitu ya. Nah, kalau kalian tadi sudah mengenal tumbuhan dan hewan langka yang ada di Indonesia, walaupun melalui gambar, nanti kita bisa suatu saat jalan-jalan ke daerah yang mana tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka ini, seperti itu. Nah, pada siang hari ini kita akan belajar yang pertama. Ketika nanti Bu Heri menyajikan teks bacaan yang berjudul Cendrawasih, kalian dapat membuat 4 daftar pertanyaan. Ingat, 4 daftar pertanyaan. Nah, setelah membuat 4 daftar pertanyaan, kalian bisa nanti melakukan wawancara bersama teman kalian ya, dengan menggunakan bahasa yang baku. Setelah itu, nanti tugasnya membuat laporan hasil wawancara. Kemudian ketika Bu Heri nanti menyajikan bacaan kupu-kupu, siswa dapat menemukan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan. Kemudian yang keempat,
kalian diminta untuk membuat poster, ya, poster yang mana kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam dengan tepat, gitu ya. Dengan tepat di sini tulisannya, kemudian gambarnya itu sesuai, gitu ya. Dan yang kelima, ketika kalian melihat tayangan video, kalian bisa menemukan manfaat sumber daya alam hayati, baik hewan maupun tumbuhan untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian kalian bisa mengidentifikasi atau mengelompokkan, kemudian nanti mempresentasikan ya terkait dengan manfaat sumber daya alam hayati seperti itu. Nah, dalam pembelajaran ini, ya, kita masalah yang akan kita temukan atau kita pecahkan, upaya apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Seperti itu. Nah, coba sekarang perhatikan. Ada gambar apa ini? Hewan apa? Burung. Burung apa kira-kira ya? Burung. Ya, ada hewan. Ya, ada hewan cendrawasih. Iya. Ya, ada hewan cendrawasih ya. Yang mana cendrawasih ini kalau kalian tahu itu ada di mana? Irian. Ada di Irian. Ada yang bilang kurang tahu. Nah, coba dilihat lagi. Kira-kira itu ada di mana? Kira-kira ada di mana burung cendrawasih itu? Provinsi Papua. Ada di Papua. Kalau melihat bentuk burungnya itu termasuk burung yang langka atau ada di sekitar kalian? Langka. Termasuk, iya, termasuk langka, betul. Bentar, ini saya share lagi ya. Bentar. Oke. Manusia kita sebagai makhluk hidup itu ya, manusia khususnya hidup berdampingan dengan makhluk lain, antara hewan dan tumbuhan. Yang mana salah satunya hewan ini dimanfaatkan manusia untuk berbagai keperluan manusia. Ya toh? Nah, pemanfaatan hewan yang terlalu berlebihan tadi ya, akan mengancam kepunahan. Ya, kepunahan dari hewan itu sendiri. Oleh karena itu, kita hendaknya tidak memburu atau memanfaatkan hewan secara berlebihan untuk kepentingan pribadi, ya. Karena hewan itu lebih suka hidup bebas di alam, gitu ya. Dan apabila kita itu tidak melakukan terhadap perlindungan hewan dan tumbuhan, keseimbangan alam itu akan terganggu. Contohnya tadi betul yang dikatakan teman-temanmu, burung yang Bu Heri tampilkan tadi adalah burung cendrawasih. Yang mana cendrawasih ini berasal dari Papua. Nah, lebih lanjutnya terkait cendrawasih ya, kalian bisa membaca ya bacaan yang berjudul Cendrawasih. Nah, ini Bu Heri sharekan lagi dulu. Nah, coba Bu Heri minta tolong untuk dibaca. Siapa yang hari ini berani membaca dengan suara yang keras? Saya. Ya, Mbak Nail, silahkan dibaca. Burung cendrawasih disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskat Papua ini memiliki warna bulu yang indah. Bahkan kabarnya karena keindahan itu, juga burung ini jarang turun ke tanah, lebih sering terbang dan hinggap di dahan pohon. Warna bulu cendrawasih yang mencolok biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin
Molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh sayap atau kepalanya. Warna yang bermacam-macam menjadi salah satu penanda untuk mengepakan jenis mereka. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur. Ya, stop Mbak Nail. Ganti Mas Naufal. Yuk, silakan Mas Naufal. Tulisannya kurang jelas, Bu. Oh, kurang jelas. Ya, saya perbesar dulu. Sudah? Sudah? Burung cendrawasih. Yuk. Burung cendrawasih mati. Ya, ketika temannya membaca, sebaiknya teman yang lain ikut menyimak ya. Jadi tahu nanti isi bacanya. Oh iya, Mbak Carla, boleh. Mas Naufal nanti ya. Ya, silakan. Burung cendrawasih kawat dan adalah jenis yang menjadi identitas Provinsi Papua. Masyarakat di Papua sering menggunakan bulu cendrawasih sebagai pelengkap atau hiasan dalam pakaian adat mereka. Keberadaan burung cendrawasih kian lama kian terancam perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama bulu cendrawasih juga diperdagangkan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar di dunia antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih merah dan toa. Ya, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Untuk lebih jelasnya, kalian bisa melihat di buku kalian di halaman 48 ya. Yang mana kisah cendrawasih itu tadi sudah dibacakan temanmu. Kemudian tugas kalian setelah memahami cerita tentang cendrawasih, anak-anak silahkan membuat daftar pertanyaannya. Ingat pembelajaran kemarin ketika membuat daftar pertanyaan, apa yang harus kalian ingat? Nah, di sini ya ada kata tanya apa, siapa, kemudian bagaimana, yang mana itu silahkan dituliskan ke dalam buku tulismu 4 kalimat tanya saja, yang mana terkait dengan bacaan cendrawasih ini. Bu Heri beri waktu 5 menit, silahkan dituliskan di buku tulisnya dulu. Setelah selesai nanti kita bisa lakukan wawancara bersama temannya. Seperti itu. Silakan, tugasnya jelas? Buku tulis tematik 2 ya, Bu. Oke, iya. Silakan dikerjakan. Sudah, Bu. Mbak Nail cepat sekali. Oke. Coba tunggu temannya sebentar, nggih. Kalau tadi kamu perhatikan dari awal, judulnya Komodo terancam bunuh. Gimana Mas Dimas? Yang judulnya Komodo terancam punah ya, Bu. Judulnya Burung Cendrawasih di halaman 48 buku tema 3. Ya, coba dituliskan. Ayo sambil dipikirkan. Yuk, coba. Coba, ayo silahkan. Lima menit lagi.
judulnya apa ya, Bu? Judulnya apa itu Cendrawasih halaman 48. Buku tema 3. Ya, Pakai tema 3. iya, buku paket tema 3. Mungkin Mbak Nail bisa memberikan gambaran dari teman lain kalau sudah selesai. Coba pertanyaannya seperti apa, Mbak Nail? Siapa nama lain dari burung cendrawasih? Ya, satu. Kemudian yang kedua, Berapa warna bulu burung cendrawasih yang mencolok? berapa warnanya? Nah, nanti berarti dalam cendrawasih itu kamu bisa menghitung ya warnanya, berapa warnanya. Kemudian berikutnya, Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? ya, bisa apa yang harus dilakukan. Kemudian yang keempat, kita kan tadi sepakatnya 4 pertanyaan gitu nggih. Ya, coba apa satu lagi? Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Iya, bisa. Itu contoh apa namanya dari Mbak Nail ya, yang mana membuat daftar pertanyaan terkait dengan bacaan yang sudah dibacakan temannya atau bisa kamu baca ulang di buku paket kalian. Seperti itu. Mungkin ada teman yang lain yang sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, Mbak Elni, coba pertanyaanmu seperti apa? Disebut apakah burung cendrawasih? Oh ya, bisa. Warna dari burung itu, Mm-mm. di mana habitat aslinya, Ya. berapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi. Oke, nah di sini Mbak Nail dan Mbak Elni sudah selesai membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Coba ketika Mbak Elni dan Mbak Nail ini melakukan wawancara, misalnya Mbak Elni tanya kepada Mbak Nail, Mbak Nail tanya kepada Mbak Elni. Nah, coba teman yang bisa memperhatikan dulu. Ya, coba silakan mic-nya Mbak Elni dan Mbak Nail bisa dihidupkan. Oke, coba silakan. Siapa nama lain dari burung cendrawasih? Burung Coba surga. sebentar. Ketika kita berwawancara dengan orang lain, tata cara wawancara, kita bisa menyapa dulu. Mungkin atas selamat siang Mbak Elni, saya ingin mengetahui lebih jelas tentang burung cendrawasih. Ya, misalnya seperti itu. Coba ya. Oke. Selamat siang Mbak Elni. Selamat siang juga. Saya ingin mengetahui tentang burung cendrawasih. Siapa nama lain dari burung cendrawasih? Burung surga. Terus lanjutkan sampai 4 pertanyaan tadi. Berapa warna bulu burung cendrawasih yang mencolok? Banyak warna. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Pertanyaannya belum jelas bisa diulang. Jadi Mbak Elni jawabnya biar apa namanya kelihatan gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Melindunginya. Bagaimana pendapatmu tentang perilaku manusia tersebut? Ya, Mbak Elni mungkin bisa menjawabnya dari pertanyaannya Mbak Nail.
Oke, di sini secara tidak langsung Mbak Nail ini sebagai orang yang mencari informasi, sedangkan Mbak Elni sebagai orang yang memberi informasi atau sebagai narasumber. Nah, dari contoh dua temanmu ini sudah melakukan yang namanya wawancara. Oke, nanti bisa kita lakukan ya ketika kita tatap muka di kelas itu lebih seru tentunya. Ya. Coba yang lain. Nah, kita beri tepuk tangan untuk Mbak Nail dan Mbak Elni karena sudah mengerjakan dengan cepat. Oke. Sip. Coba teman yang lain, coba ayo yang sudah. Yang mau mencoba, jangan takut. Mungkin Mas Fatan? Loh, gede-gede. Ayo, jangan takut mencoba. Mas Naufal? Belum selesai ya, malu-malu. Mbak Carla mungkin? Belum Belum selesai, Bu. selesai. Oke, yuk dibuat pertanyaannya dulu biar temannya untuk menjawab. Sambil nunggu seperti itu, coba Mbak Elni gantian yang jadi apa namanya pencari informasi. Ya, nanti Mbak Nail yang menjawab. Ya, teman yang lain silakan sambil mengerjakan. Oke, silakan. Selamat siang, Mbak Nail. Selamat siang juga, Mbak Elni. Disebut apakah burung cendrawasih? Burung surga. Apa warna dari burung itu? Banyak sekali, beragam. Di mana habitat aslinya? Provinsi Papua. Berapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi? Banyak sekali. Sudah lancar sekarang. Seperti itu teman-teman gambarannya. Ayo, mungkin Mbak Naila, Mbak Husna. Mbak Husna. Ini. Ayo dicoba, jangan takut. Atau Mbak Audi, Mas Dimas, ayo silahkan dicoba. Masih malu-malu ya karena apa namanya lama tidak jumpa dengan temannya. Atau Mas Zidan, sudah selesai pertanyaannya? Belum, Bu. Belum. Yuk yang sudah ya dicoba. Ayo. Saya, Bu. Oke, Mas Fatan. Ya. Mas Fatan ingin burung? Sebentar, Mas Fatan ingin mengutarakan hasil pertanyaannya. Coba silakan berwawancara dengan Mas Naufal. Nah, Mas Naufal nanti yang jadi narasumbernya. Seperti itu ya, Mas Naufal? Siap? Siap. Oke, coba. Silahkan. Apa nama burung ini? Ingat, tadi diberi contoh Bu Heri. Pertama kita bisa apa namanya berkenalan dulu atau apa namanya apa sih tujuan wawancara kamu. Nah seperti itu. Jangan lupa seperti itu. Silakan. Selamat siang, Mas Noval. Selamat siang juga. Apa nama burung ini? Burung cendrawasih. Di mana burung ini hidup? Di Papua. Apa nama lain burung ini? Burung surga. Apa yang harus kamu lakukan? Untuk apa katanya? Untuk apa? Enggak kan untuk Silakan dijawab. Mungkin pertanyaannya bisa diulang. Pertanyaannya bisa diulang. Apa yang harus kamu lakukan untuk melindungi burung ini?
tidak memburunya tidak memburunya dan tidak menangkapnya dan tidak menangkapnya. dan tidak menangkapnya. Oke, sudah 4 pertanyaan ya yang sudah dilontar untuk berwawancara. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Mas Fatan dan Mas Naufa. Oke, sebetulnya teman-teman yang lain mungkin sudah siap, tetapi bisa kita praktekkan besok ketika kita di kelas seperti itu. Oke, siap, betul ya. Ingat ya, ketika burung cendrawasih tadi itu dikatakan sebagai burung langka itu karena semakin terancam gitu kan tadi ya. Nah, kalau kita tidak melindungi itu akan bisa punah ya, punah. Nah, oleh karena itu adanya perburuan liar gitu ya karena dapat mengakibatkan perusakan habitat ya karena adanya cendrawasih itu dimanfaatkan manusia diburu Bulunya. Iya betul, diburu bulunya ya karena untuk hiasan seperti itu. Nah, untuk menjaganya kita tadi bisa membudidayakannya di suaka marga yang di mana tadi cendrawasih itu dilindungi di mana? Dilindungi di Papua. Betul sekali. Oke. Nah, tadi ya, ketika berwawancara, kalian sudah menyusun 4 daftar pertanyaan, kemudian nanti berwawancara dengan temannya, besok kita sambung di kelas, dan setelah itu jangan lupa dibuat laporan hasil wawancara. Seperti pertemuan kemarin sudah dijelaskan untuk membuat laporan tata caranya seperti itu. Seperti itu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Oke, kalau sudah jelas untuk teman lain bisa kita lakukan besok di kelas ya. Selain burung cendrawasih ya, masih banyak hewan lain yang harus kita lindungi di sekitar kita, yang mana bisa menarik perhatian kita dan bisa membantu berlangsungnya kehidupan antara manusia, hewan tersebut dan tumbuhan. Siapa yang tahu hewan apa yang sangat diperlukan manusia? Tumbuhan di sekitar kita. kupu-kupu. Ya, kupu-kupu, betul sekali. Mungkin ada teman lain berpendapat? Sapi. Sapi, ada lebah. Iya, betul sekali. Nah, kita akan mempelajari lebih lanjut terkait dengan kupu-kupu. Ya, nih, di mana kupu-kupu ini banyak sekali ragamnya. Kalau tadi Mbak Nail sudah membaca, sekarang siapa yang membacakan tentang kupu-kupu? Coba Mbak Husna mungkin, ya? Saya, Ya, siapa yang mau membaca? Bu. Oke, silahkan dibaca. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang indah cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula setelah dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5 sampai dengan 10 hari dan menjadi larva ulat. Setelah 2 minggu, larva ulat membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2 sampai dengan 3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah bagi petani dan orang pada umumnya. Kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Iya, Bu. ya, terima kasih Mbak Elni untuk membacanya. Besok di rumah belajar membacanya lebih lagi ya supaya lebih lancar seperti itu.
Ya, oke. Terima kasih sudah bagus sekali untuk membaca suaranya keras. Ya, terkait apa yang disampaikan Mbak Elni tentang kupu-kupu, ya, kupu-kupu ini termasuk jenis serangga ya, yang mana di Indonesia ini memiliki keragaman dari kupu-kupu itu sampai ribuan jenisnya. Ya, di sekitar kalian sendiri kalau kalian amati, ya toh, kupu-kupu itu banyak sekali. Yang mana sering kamu lihat di mana itu kalau kupu-kupu itu? Di kebun. Di kebun, betul ya. Di kebun, ya, di kebun itu sering ya di halaman, betul. Nah, sebagai penghuni bumi ya, manusia itu tentunya ini ya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alamnya. Karena ketika hidup kita ini seluruh makhluk itu bergantung pada kedua hal tersebut. Ketika alam itu tidak dijaga, maka akan semakin rusak atau tidak sehat. Maka kita sebagai manusia, apa yang dapat kita lakukan untuk menjaga kupu-kupu agar tetap lestari? Menjaga dan melestarikannya. Iya, dengan cara bagaimana Mbak Nail? Ketika kamu melihat ulat, ya, kamu tahu enggak kupu-kupu itu asalnya dari mana? Ulat dan kepompong. Iya, betul sekali. Kadang kamu kan geli ya melihat ulatnya, sehingga ketika ada ulat kamu bunuh, seperti itu ya. Padahal secara tidak langsung kamu ini sudah memutus untuk menjadi sebuah kupu-kupu. Tetapi tidak apa-apa, karena ulat ini juga kadang merusak tanaman yang kita sayangi gitu ya. Secara tidak langsung kamu langsung membunuhnya. Nah, seperti itu. Padahal ulat sendiri hidup di daun seperti itu, gitu ya. Nah, tetapi kita juga harus menjaga keseimbangan alam dan sumber daya di dalamnya supaya kelangsungan di bumi khususnya makhluk hidup akan terus terjaga sehingga generasi yang akan datang itu akan tetap lestari. Nah, di antaranya itu ya kamu bisa apa namanya tidak memburu atau membunuh hewan yang tidak membahayakan untuk diri kita. Kalian tahu ya bahwa kupu-kupu itu asalnya kan dari ini ya. Nah, ini ada dari tadi apa? Kupu-kupu tadi dari telur. Telur ini apa? Bagaimana tadi? Pertama dari telur. Iya, telur menetas menjadi ulat, betul. Ulat ini menjadi kepompong, ya, yang mana kepompong ini menjadi kupu dan seterusnya. Nah, siklus seperti ini dikatakan sebagai daur hidup kupu-kupu. Nah, nanti silakan tugas kalian ya bisa kalian apa namanya membuat poster terkait dengan cara melindungi kupu-kupu atau hewan di sekitar kalian. Membuat poster. Ingat ketika membuat poster, tulisannya bagus, jelas gitu ya, sesuai dengan gambar dan gambarnya juga sesuai dengan apa namanya tulisannya dan gambar itu dibuat semenarik mungkin seperti itu. Kira-kira bisa untuk dilakukan? Bisa, Bu. Oke, silakan. Sekarang kamu buat tulisannya dulu. Merancang tulisannya dulu. Kira-kira saya mau membuat poster tentang apa ya? Nah, boleh terkait dengan pembelajaran hari ini tentang kupu-kupu atau cendrawasih, silahkan. Kemudian beri gambar dan juga apa tulisannya sesuai. Silahkan dikerjakan. Membuat apa, Bu? Membuat poster. Membuat poster. Yuk, silahkan kalian membuat poster terkait dengan apa namanya perlindungan hewan yang ada di sekitar kalian. Sederhana saja. Nanti bisa kita apa namanya buat lebih bagus setelah pembelajaran ini, gitu ya. Oke. Sekarang foto ya. iya, nanti ditunjukkan. Silahkan buat gambar sederhana, kemudian tulisannya terkait dengan poster pada gambar itu. Nanti di akhir pembelajaran hasilnya difotokan Japri WA ke Bu Heri seperti itu. Tapi sekarang dirancang dulu. Saya mau membuat poster bagaimana? Silakan.
Ya, Mbak Carla, Mbak Husna, Mas Fatan, dan yang lainnya. Silakan direncanakan terkait dengan gambarnya, kemudian tulisannya biar menarik. Saya mau menulis apa gitu ya. Ya, terkait dengan apa poster itu kan sebagai apa? Himbauan ya. Ya, supaya orang itu bisa apa ajakan ya, mengajak orang lain untuk ikut melestarikan sumber daya alam baik hewan maupun tumbuhan yang ada di sekitar kita. Ya, silahkan karyanya ditampilkan kalau sudah selesai. Gambar sederhana dulu, nanti bisa lebih baik lagi setelah pembelajaran daring ini. Yang sudah, silahkan angkat tangannya. Mas Zidan, ada masalah? Enggak. Ya, bisa ya. Mas Fatan, ingat ya ketika pembelajaran aturan kita, hidupkan kamera. Nah, ini ada beberapa yang kameranya kok malah dimatikan. Nah, biar Beri juga bisa memantau pembelajaran kalian ketika membuat poster seperti apa. Kemarin minggu lalu kan sudah belajar membuat poster, tata caranya juga sudah tahu. Nah, silakan. Ini sketsanya dulu ya, sketsanya dulu dan tulisannya, rancangannya dulu. Siapa yang sudah selesai? Coba Mbak Carla mungkin. Bu, Petri saya merah. Ya, sambil dicas ya, sambil dicas. Oh ya. Mas Naufal mungkin akan membacakan hasil karyanya, rancangannya. Belum selesai, Bu. Belum, oke, ditunggu. Mbak Nail ini biasanya yang suka ngebut ini kalau mengerjakan. Sudah Mbak Nail? Gambar sketsanya dulu. Mengerjakannya sambil santai ya, tidak usah takut, tidak usah sepaneng gitu ya, santai saja. Kalau nanti sepaneng menurunkan imun. Nah, seperti itu. Atau bisa ya Mbak Nail, coba ajakannya seperti apa poster yang kamu buat kalimatnya. Tentukan kalimatnya dulu saja. Yuk. Silahkan Mbak Nail. Mari kita melestarikan kupu-kupu dan menjaganya. Ya, mari kita lestarikan kupu-kupu dan menjaganya. Nah, nanti di rancanganmu gambarnya apa? Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu dan disesuaikan warnanya, tulisannya seperti itu ya supaya nanti poster itu terlihat menarik. Seperti itu Mbak Nail ya. Oke. Seperti itu. Coba Mbak Husna. Ya, Mbak Husna sepertinya sudah selesai nih. Mbak Husna. Atau yang ya. Ya, Mbak Husna silakan. Sayang kupu. Apa? Diulang coba. Diulang coba. Kupu. Ya.
Atau bukunya dilihatkan di kamera gitu biar kelihatan. Ini karena terputus-putus suaranya Mbak Husna ini. Dipegang. Dipegang, ya, dipegang. Coba mana? Bisa dilihatkan di layar. Didekatkan lagi coba supaya tulisannya itu lihat. Ada yang bisa melihat tulisannya? Oh, Mbak Husna ini sinyalnya kurang ya. Halo Mbak Husna. Kurang kelihatan nih Mbak Husna. Coba dibaca lagi, coba sekarang dengar mungkin. Ya. Ya, mungkin ini Mbak Husna terkendala sinyal ya. Mungkin yang lainnya dulu Mas Naufal. Yuk Mas Naufal. Ini Bu. Wow, keren. Apa itu? Sayangi. Sayang itu Agak buku. di kameranya agak di ini ya. Coba ulangi Mas Naufal, belum kelihatan. Sayangi. Kurang naik lagi. Belum kelihatan. Naik lagi. Sayangi kupu-kupu. Kemudian apa itu? Kurang kelihatan. Agar tidak punah. Sayangi Agar kupu-kupu tidak punah. agar tidak Agar punah. tidak punah. Oke, tulisannya saja saya lihat sudah bagus itu. Apalagi nanti kalau sudah diwarnai pasti keren sekali ya. Seperti itu teman-teman, yang lainnya bisa dilihat dari temannya tadi ya. Mas Fatan coba sudah belum? Mas Fatan. Ya, apa? Kalimatnya apa? Ayo lindungi kupu-kupu dan melestarikannya. Ya, ayo lindungi kupu-kupu dan melestarikannya. Hampir sama dengan tempat tembak Nail. Oke, nanti teman yang lain bisa dibuat posternya. Bu Heri beri waktu 3 hari dari sekarang. Setelah itu nanti bisa dijapri Bu Heri atau pas nanti ketemu tatap muka di kelas bisa dikumpulkan untuk posternya. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan pembuatan poster? Nanti bisa kamu tuliskan yang bagus, digambar di kertas HVS atau di buku gambar kalian. Seperti itu, nggih? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Heri lanjutkan. Tadi ya, terkait dengan kupu-kupu, daur hidupnya kupu-kupu tadi dimulai dari apa? Daur hidupnya kupu-kupu? Telur, ulat, kemudian kepompong, kupu-kupu, betul. Nih, ya, itu ya. Nanti lebih lanjutnya bisa kamu baca di buku. Oke, tadi kalian sudah melihat apa namanya poster ya dari teman kalian hasil karyanya, walaupun baru sketsa atau rancangan sudah merancang dengan bagus. Oke, sekarang Bu Heri lanjutkan. Perhatikan tayangan video ini. Ya, silahkan disimak videonya. Setelah itu nanti kalian bisa mengisikan ya manfaat dari hewan itu, ya manfaatnya bagi manusia. Manfaat sumber daya alam hayati. Maukah kamu teman-teman Smart Point? Apa itu sumber daya alam hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Sumber daya alam hayati dibagi menjadi dua, yang berasal dari hewan dan yang berasal dari tumbuhan. Saja ya manfaat sumber daya alam.
yang merupakan sumber makanan manusia antara lain sapi, ayam, udang, dan ikan. Sedangkan tumbuhan yang menjadi sumber makanan antara lain sayuran, buah-buahan, dan palawija seperti padi, kedelai, dan jagung. Bahan sandang atau pakaian. Bahan pakaian yang digunakan manusia berasal dari serat tumbuhan dan hewan. Contoh tumbuhan yang dimanfaatkan seratnya adalah kapas. Sedangkan contoh hewan yang dimanfaatkan seratnya adalah ular sutra dan domba. Serat-serat ini diolah menjadi benang yang kemudian dipintal dan ditenun menjadi kain. Peralatan rumah tangga. Banyak perabot rumah tangga yang terbuat dari kayu yang berasal dari tumbuhan keras. Contohnya adalah kayu dari pohon jati, cendana, mahoni, dan pinus. Produk kesehatan. Tumbuhan dan hewan dapat digunakan sebagai kunyit, kan sebagai dimanfaatkan. Itu tadi ya, kalian sudah mendengarkan atau melihat video. Nah, sekarang silakan kalian hewan apa saja yang kamu lihat atau tumbuhan apa saja yang kalian lihat tadi. Dan manfaat dari hewan atau tumbuhan itu di sekitar kita. Coba. Tadi kamu menemukan hewan apa saja tadi? Sapi, ayam, Sapi, ayam, udang, ikan, Oke. Tumbuhannya menemukan apa? adik, sayuran, sayuran, jagung. Ya, oke. Sekarang silakan kamu tuliskan dulu. Kemudian kamu tentukan manfaatnya untuk masyarakat atau untuk manusia. Ya, silakan dituliskan. Setelah ditulis, nanti beri minta tolong beberapa teman untuk mempresentasikan dari hasil yang sudah kamu identifikasi melalui melihat tayangan video tadi. Seperti itu ya. Silakan. Halo Bu. Silakan, sudah? Bu, suruh apa ya? Tadi kalian sudah melihat video kan? Dalam tayangan video tadi ada hewan, ada tumbuhan yang bisa kita gunakan untuk memenuhi kebutuhan kita. Tadi Mbak Carla melihat enggak? Lihat, Bu. Oke, silakan. Tadi kamu lihat hewan atau tumbuhan apa saja yang ada di video itu. Kak, silakan dibuat dulu. Misalnya, Ya. gimana? Digambar ya? Enggak usah digambar. Misalnya, udang. Udang dimanfaatkan manusia untuk apa? Dimasak, Bu. Ya, untuk dimasak. Ya, sebagai sumber protein gitu kan. Nah, seperti itu contohnya. Coba silakan. Bu, ditulis di tematik juga ya? Iya, silakan dikerjakan di buku tulis tematik. Nggih. Mas Fatan malah ngalamun. Ya, silakan dibuat.
Sudah? Mbak Nail ini kelihatannya sudah selesai nih, kok sudah dibuka sama Mas Naufal. Ya, coba silakan dibacakan pekerjaanmu. Belum, Bu. Oh, belum. Saya sudah, Bu. Oh ya, silakan Mas Naufal. Yeah. Hewan sapi Dimanfaatkan dagingnya. dimanfaatkan dagingnya. Betul. Buah-buahan untuk sumber vitamin. Yeah. Sayuran. Hewan ayam untuk Ya. diambil dagingnya dan telurnya. Yeah. Kapas untuk membuat pakaian. Ya. Udang untuk sumber protein. Ya. Coba untuk bahan sandang. Yeah. Ulat sutra untuk bahan sandang. Sudah, Bu. Ya. Oke. Tepuk tangan untuk keberanian Mas Naufal. Sip. Coba yang lainnya bisa menambahkan dari pekerjaannya Mas Naufal. Mas Naufal tadi sudah menyebutkan beberapa hewan dan tumbuhan dan manfaatnya, dan betul dan tepat sekali. Yang lainnya mungkin ada yang belum disebutkan Mas Naufal, bisa ditambahkan. Oke. Tadi dari video tadi kita dapat mengambil kesimpulan ya bahwa manfaat keanekaragaman hayati ya itu bisa sebagai sumber bahan pangan, sumber sebagai bahan sandang, papan gitu ya, dan juga sebagai sumber pendapatan bahkan sebagai sumber bahan obat-obatan. Ya toh, tadi ada jahe, ada kencur, temulawak di sekitar kalian kan kalian tahu ya ada sirih, itu bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian tadi sumber pendapatan ketika kita punya sapi atau kambing bisa kita jual. Nah hasilnya untuk memenuhi kebutuhan seperti itu. Ya Pak tidak? Kemudian sebagai sumber papan tadi ada beberapa kayu ya yang bisa kita gunakan sebagai atap rumah, dinding rumah gitu ya, untuk penyangga bangunan itu sebagai sumber papan. Ya, yang mana kita juga setiap hari itu memanfaatkan dari itu. Kemudian ada kapas tadi katanya Mas Naufal ya, itu sebagai sumber bahan sandang ya. Ada kapas, kemudian ada tanaman kapas tadi asalnya dari tanaman apa? Dari tanaman randu ya. Dari tanaman randu. Ada yang berasal dari hewan yang namanya ulat sutra, bisa dipintal menjadi kain sutra seperti itu. Kemudian ada sumber pangan tadi ya. Kamu menemukan ada apa? Bisa berasal dari hewan, bisa berasal dari tumbuhan seperti itu. Yang mana setiap hari kita itu saling melengkapi antara hewan, tumbuhan saling terkait ya.
dan kita memanfaatkan, dan tugas kita adalah melestarikan atau menjaga kelestarian dari hewan dan tumbuhan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Bu Heri sudah mengirimkan ya link di WA Group terkait kegiatan evaluasi. Silahkan Bu Heri beri waktu 5 menit untuk mengisi di Google Form. Silahkan dikerjakan dulu. Sudah saya kirim linknya di WA Group. 5 menit ya, karena gampang sekali kalau hari ini tadi kalian sudah menyimak pembelajaran dengan benar-benar menyimak gitu ya, memperhatikan, mengerjakan tugas-tugasnya. Silakan dibuka linknya, dikerjakan. Bisa? Adakah kendala? Linknya bisa dibuka nggih? Bu, kalau saya dikerjakan nanti tidak apa-apa. Oh, seperti itu. Oke, enggak apa-apa. Oke, begini saja. Berarti semua soal dikerjakan setelah pembelajaran ini. Jadi 5 menit setelah pembelajaran, semua sudah masuk ke tempat Bu Heri. Seperti itu ya. Oke, kalau seperti itu, coba. Ya, coba sekarang semua hidupkan kamera, perhatikan ke layar semuanya. Yuk, silakan dihidupkan kameranya. Oke. Oke. Dari pembelajaran hari ini, apa saja yang sudah kita pelajari? Silakan dijawab. Ya. Apa? Tadi tentang apa? Cendrawasih. Kita mengenal tentang burung cendrawasih, betul. Kemudian apa lagi? Buat poster. Ya, membuat poster, betul. Kemudian melakukan wawancara, gitu ya. Kemudian apa lagi tadi? Mengetahui manfaat sumber daya alam. Nah, pembelajaran hari ini Bu Heri ingatkan tugas yang harus dikirim ke Bu Heri ya. Pertama, membuat poster, ya. Kemudian membuat laporan hasil wawancara. Ya, yang mana besok kita lakukan dulu dengan temanmu, dan laporan hasil wawancara itu bisa kamu susun soalnya dulu. Ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Mengerjakan soal evaluasi melalui Google Form, gitu, ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak, Bu. Oke, kalau tidak ada, Bu Heri akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Bu Heri ingatkan, tetap menjaga kesehatan, ikuti aturan dalam protokol kesehatan, gitu ya. Pakai masker ketika berada di luar, tidak berkerumun, sering cuci tangan, gitu ya. Nah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Silakan Mas Fatan pimpin temannya berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Fatan sudah memimpin berdoa, teman lain sudah berdoa dengan baik. Kita akhiri, kita ketemu besok pagi. Sampai jumpa.